Anda kembali bersama Indonesia Siang. Saudara, anggota Komisi 5 DPR Anton Sihombing mendesak dilakukannya revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran untuk mengantisipasi berlakunya masyarakat ekonomi ASEAN. Hal ini dikarenakan sejumlah ketentuan di Undang-Undang Pelayaran yang ada dinilai sudah tidak relevan dengan perubahan dan perkembangan zaman. Anggota Komisi 5 DPR RI Anton Sihombing saat membuka rapat kerja di Indonesia Maritime and Ocean IMO Watch di Jakarta mendesak dilakukannya revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran guna mengantisipasi berlakunya masyarakat ekonomi ASEAN. Anton Sihombing yang juga selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Indonesia Maritime and Ocean IMO Watch ini menambahkan, pemerintah telah mencanangkan poros maritim dan tol laut. Untuk itu perlu penguatan pasal Undang-Undang Pelayaran untuk mengatur dan melindungi pelayaran nasional Indonesia. Anton Sihombing menjelaskan saat ini banyak pasal yang tumpang tindih, bahkan ada 11 instansi yang melakukan penegakan hukum di laut, namun dengan tujuan untuk kepentingan masing-masing. Anton Sihombing menyebutkan 80% perdagangan di dunia bergantung pada pengiriman barang melalui laut, sementara 60% pengiriman melalui laut di perairan Indonesia. Dan ini artinya pengiriman barang itu hanya dinikmati oleh pelayaran asing. 90% dari seluruh barang di dunia ini diangkut oleh laut. 60% dari 90% tersebut melalui perairan Indonesia. Tetapi apa yang didapat oleh Indonesia? Ya, perusahaan pelayaran terpuruk, sea freight atau ongkos kapal juga terpuruk. Yang mahal itu adalah biaya-biaya di pelabuhan. Dan harus diingat oleh pemerintah bahwa pelayanan publik, bahwa di pelabuhan itu adalah pelayanan publik, jadi bukan mencari untung sebanyak-banyaknya. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2011, pendapatan sektor perikanan laut di Indonesia hanya sekitar 65 triliun rupiah dari seharusnya 365 triliun rupiah. Ketua Umum DPP Indonesian Maritime and Ocean IMO Watch ini mengatakan pelabuhan Indonesia tak siap menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Padahal untuk anggaran sekolah tinggi pelabuhan saja, pemerintah memberikan 5,7 triliun. Namun ketika alumni STP itu akan menjadi pegawai negeri sipil yang diterima hanya 25%. Selebihnya dari luar dan mereka yang membayar.